Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini masih bisa dalam keadaan tubuh yang sehat, bisa beribadah, bisa memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema penyembahan. Kita sudah sering dengar apa itu penyembahan, kita tahu apa itu penyembahan, dan kita mungkin sering melakukan penyembahan. Tetapi kita hanya merefresh lagi kembali maksud firman Tuhan tentang penyembahan itu. Masa pandemik seperti saat ini mengembalikan hakikat penyembahan itu, mengembalikan kepada perkataan Kristus dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Secara kebudayaan, kebiasaan umum yang kita sering lakukan dari semenjak kita bertobat, mengenal Kristus, ataupun dari kita kecil, kita tahu ibadah itu selalu di gereja. Dalam gedung gereja, bersekutu, berkumpul bersama-sama. Tetapi pandemi 2 tahun lalu yang begitu mencekam seluruh dunia, bahkan mungkin kita sempat alami, kita sempat takut, khawatir, kita sempat bimbang, kita takut mungkin karena bagaimana keadaan orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lagi kesulitan, kesusahan, dan kita tidak sanggup membantu mereka semua. Kita mungkin hanya bisa sanggup membantu hanya beberapa orang. Kita juga ikut khawatir. Dan juga gereja mengalami hal yang demikian. Ibadah di rumah-rumah ibadah, baik saudara kita Muslim, saudara kita Hindu, saudara kita Buddha, Konghucu, ditutup, tidak boleh beribadah. Secara komunal, berkumpul dalam gedung gereja. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hakikat ibadah tidak berubah sama sekali. Karena apa? Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 23 tadi berkata bahwa penyembahan sesungguhnya adalah hidup kita. Kita adalah penyembah yang benar, kita adalah penyembahan itu sendiri. Bapa menghendaki kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kata menyembah atau worship itu selalu erat kaitannya dengan kelayakan, kemuliaan, kehormatan. Sesuatu yang layak untuk disembah. Sesuatu yang kita agungkan, kita muliakan. Dan yang sesuatu kita agungkan, muliakan itu sesuatu yang layak disembah. Kehormatan kepada seorang pimpinan saja kita akan hormati seorang presiden karena dia memang layak. Karena apa? Dia seorang kepala negara sehingga dia layak dihormati. Tetapi ada satu-satunya yang kita layak untuk disembah, we worship, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal keteladanan, dalam hal kemuliaan, dalam hal kekudusan, hanya satu yang layak disembah dalam kriteria ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Dan dalam perjanjian lama, kata menyembah ini digunakan kata saka, yang artinya worship itu sendiri, bau dan menunduk, tanda kita menghormat, itu biasanya dilakukan oleh budak-budak pada zaman itu, atau saat seorang yang dihormati, seorang bangsawan atau raja lewat, orang-orang akan menunduk karena dia sangat menghormati, layak dihormati. Karena sudah memberi contoh yang baik, sudah mempunyai nilai, mempunyai sesuatu yang sudah diberikan kepada daerahnya, kepada bangsanya, mungkin menjadi pahlawan perang dan sebagainya macamnya, layak disembah. Juga artinya memohon dengan rendah hati. Saat kita datang menyembah, kita punya sikap selalu apa? Merendahkan hati kita. Tuhan, Engkau layak disembah, terima kasih buat hari ini. Dan kita tahu waktu Abraham dikunjungi oleh 3 orang dalam wujud manusia, 3 orang malaikat. Itu kita sebut teofani. Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang kedua, di situ dikatakan ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah.
Dikatakan di situ sujud menyembah sampai ke tanah. Dalam perjanjian baru, istilah menyembah dalam bahasa Yunani digunakan kata proskuneo. Kita sering dengar kata proskuneo. Proskuneo itu terdiri dari dua suku kata, pros, yang artinya mencium, dan kuneo yang artinya ke arah. Jadi proskuneo itu menyium ke arah. Itu biasanya kita kerjakan, kita lakukan kepada orang-orang yang kita kasih, orang yang kita anggap dekat. Dan yang contoh yang lebih kecil itu terhadap orang tua terhadap anaknya atau suami istri. Saking mereka dekat, saling percaya, saling mencium pipi kiri, pipi kanan. Dan itu didasari oleh apa? Sebuah hubungan yang dibangun. Penyembahan itu dibangun atas dasar sebuah hubungan karena kita mengasihi, kita mengagumi Tuhan, kita mengasihi, mencintai Tuhan. Dasar dan yang dalam bahasa arti yang lain, proskuneo itu adalah pros artinya kedekatan, arti yang kedua dari pros. Dan kuneo artinya anjing. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Anjing adalah hewan yang sangat setia kepada tuannya. Waktu dia sayang kepada tuannya, dia akan menjilat tangan tuannya, dia akan jilat bagian tubuh tuannya. Karena apa? Dia tahu itu tuannya. Dia akan mendekati tuannya, dia mungkin menjilat muka tuannya. Karena apa? Anjing itu begitu menghormati tuannya. Dia akan mengikuti kemanapun tuannya pergi selama diajak. Kecuali ditinggalkan di rumah, anjing itu akan menjaga rumah. Tetapi anjing itu, dia akan tahu ada orang yang akan mengganggu tuannya, anjing itu akan bereaksi. Kalau bahasa Inggris mungkin like a dog licking his master hands. Seekor anjing yang menjelati tangan tuannya. Tanda apa? Tanda anjing itu menghargai, mencintai tuannya. Ekspresi kasih seekor anjing. Walaupun mungkin anjing itu tidak dipelihara oleh tuannya dengan baik. Mungkin tidak diberi makan oleh tuannya dengan baik. Itulah tanda kesetiaan penyembahan. Dan Bapa kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukan Bapa yang demikian. Bapa kita Bapa yang selalu setia kepada janjinya. Dia memelihara hidup kita. Dia menjaga kita, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan saat kita tidak setia, Allah itu Allah yang tetap setia dalam hidup kita. Dia setia menanti kehidupan kita. Dia setia menanti kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24 dikatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kita hanya bisa memilih salah satu. Mencintai uang, harta dunia ini, atau mencintai Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan menggunakan uang itu dengan baik, dengan bijak. Kita gunakan berkat yang kita miliki untuk berbagi dengan sesama, menolong, untuk memberkati pelayanan, memberkati sesama kita yang membutuhkan. Karena itu Bapak Ibu yang Saudara yang dikasih Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki. Kita memuliakan Tuhan, kita gunakan itu dengan bijak setiap berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu selalu akan Engkau. Kami butuh firman-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing kami. Karena tanpa Engkau membimbing kami Tuhan, kami manusia yang papa. Kami lemah dan tak berdaya Tuhan. Kami tak berarti apapun juga. Tetapi kami berterima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar atas hidup kami. Dan kami bersyukur buat semuanya itu. Ajar kami memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Karena penyembahan yang sesungguhnya bukan hanya kami berkumpul di gereja, tetapi saat memberi diri kami untuk kami menjadi penyembahan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami pergi berada, terlebih di tengah-tengah keluarga kami. Dan lebih besar lagi di tengah masyarakat dan di tengah-tengah lingkungan pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin.